Kalau lu nanya iPhone yang paling laris iPhone berapa bang? Jawabannya adalah kedua handphone ini. Cuman spesifik di tahun 2023 yang makin laris adalah iPhone yang satu ini. Ini masih laris, cuman udah mulai kesalip dengan yang lebih laris yang lagi gue tunjuk ini. So ini adalah iPhone 7. Ini adalah salah satu iPhone paling laris tahun kemarin, tahun 2022, 2021, 2022. Ini adalah iPhone 7 ya kan. Dan ini adalah iPhone 7 Plus. Nah, penjualan iPhone 7 Plus yang lakunya itu kayak gimana? Di tahun 2021-2022 iPhone 7 Plus ini masih kurang diminati karena harganya kayak 2 juta up gitu. Dan sekarang udah mulai menurun second lu kalau beli batangan udah yang kayak 1 jutaan gitu. Jadi menurut gue wajar karena 7 Plus yang udah makin laris ini wajar karena harganya itu udah mulai makin murah ya kan. Dan ya gue bakal sedikit diskusi kira-kira mana yang paling enak untuk dibeli sesuai kriteria masing-masing. Oke. Tapi sebelum lanjut video gue disclaimer dulu, data yang gue dapat ini paling laris ini versi gue ya. Yang gue dapat dari kan gue punya toko online, gue ngejual iPhone ini dan gue research juga di beberapa temen gue yang punya toko HP di pinggir jalan. Gue riset ke mereka, salah satunya yang paling laris saat ini, salah satunya ya adalah kedua seri ini dan gue rasain juga sih di toko gue juga ya cukup dicari lah kedua handphone ini. Nah, kira-kira kalau disuruh pilih atau lo mau beli dana lo udah ada nih kayak 1 juta 2 juta gitu, lo mau beli 7 biasa atau 7 plus? Saran gue lo beli yang varian 7 biasa aja. Karena basic antara 7 biasa dengan 7 plus ini, yang pertama, kenapa beli 7 biasa? Iya jelas ini handphone pasti ya. Kalau lu beli handphone ini buat handphone kedua, ketiga ya, bukan handphone utama, handphone yang buat mensupport lu aja. Ini menurut gue very fine banget. Desainnya kecil tapi masih powerful dan gila sih. Ini handphone masih enak parah iPhone 7 biasa ini. Tapi kalau lu beli HP bang, gue udah ada dana nih 1 jutaan, 1 juta gede lah atau 2 juta lebih dikit bisa diusahain. Tapi gue pengen beli handphone buat handphone utama gue. Nah, jawabannya adalah 7 Plus ini men. Ini masih bisa banget dijadiin handphone utama. Cuma lo sadar diri ya pakai 7 Plus ini main game yang gak bisa berat-berat banget. Ngedit ya tipis-tipis di HP ini masih bisa. Cuman bukan ngedit yang berat-berat banget. Tapi kalau lo ngarepin 7 Plus ini buat ngegame berat, buat main Genshin Impact, buat ngedit video sampai durasi sekian, buat ngedit video dengan kualitas 4K di handphone ini, fuck buat lo ya, bakal meledak ini HP, sumpah. Jadi menurut gue antara iPhone 7 biasa dengan 7 Plus ini, kalau dari spesifiknya, kalau dari ngebut-ngebutan mana, ya nggak beda jauh lah, chipsetnya sama, anjir. Nanya kayak gitu. Cuman gue bisa sedikit ngerekomendasiin ke lo, kalau seandainya lo orangnya kerja keras banget pakai HP, ya peduli setan lah, lo udah ngeklop sama 7 lah, lo nggak mau beli seri yang di atas 7 serah. Saran gue kalau lo emang kerja keras banget pakai HP tuh, wah full time banget mau buat multimedia, buat kerja semua lo main HP mulu yang lo pegang. Selak ludah atau ambil gigabyte yang paling tinggi. Kenapa? Karena kalau gigabyte, contoh, let's say kita ambil iPhone 7 yang gigabyte 32 gigabyte. Kalau seandainya memori lu tuh udah kemakan lebih dari 90, gila gede banget sih. Lebih dari 70%, 50% lewat dikit, terus banyak aplikasi yang belum lu close. Terus sometime lu pasti ngerasain kayak lemot, kok ini HP lemot, kok gampang panas. Ya, salah satunya adalah orang nggak nge banget nih, orang yang jarang tahu banget. Salah satunya adalah karena memori internal lu tuh kecil, lu tuh nggak sadar diri, HP memori cuma 32 GB, nyimpen video bokep banyak, ya kan, nyimpen foto-foto hentai banyak, ya nyetak tuh HP. Jadi saran gue, kalau kita udah beli HP old kayak gini, saran gue kalau bisa di gigabyte yang agak tinggi, jadi nggak terlalu berat banget lah kerja HP-nya. Semakin mentok memorinya, semakin mau full memorinya, semakin kerja berat itu HP. Lo harus sadar di situ ya. Kalkulasinya bukan semakin kencang HP itu dari RAM, bukan. Lo harus sadar diri juga, harus bisa manajemenin memori lo tuh biar agak lebih free spaces. Anjir. Oke, itu sedikit bacotan gue. Nah, sekarang kalau diadu layar kedua handphone ini ya udah pada tahu lah. Layar 7 Plus ini cukup gede. Kalau dibandingin ya seginilah kira-kira. Nah, jadi lu bisa ngebayangin kalau main game di 7 Plus ini bakal lebih fine. Bakal lebih enak gitu. Cuman ada yang gak gue suka dari 7 Plus ini, dia tuh
too much, berat ya. Gua kalau pakai HP ini ya, ini lo pasti nganggap gua ya. Nih gua kasih lihat ya. Ini gua download banyak apps ya buat gue pakai dulu. Jadi gua sebelum gue bikin konten udah gue pakai dulu cuy. Jadi bukan sekedar bacot belaka. Emang gua ngebahas iPhone 7 tuh dari tahun 2020 gua bahas, tahun 2021 gua bahas, tahun 2022 gua bahas juga, tahun 2023 gua tetap masih bahas iPhone 7. Cuman dengan skala yang berbeda karena software yang ada di tahun 2020 dengan 2022 jelas beda, makin berat ya kan. Jadi pembahasan gue meskipun lu ngeliat judulnya di repeat kayak seakan-akan diulang-ulang gitu, tapi sebenarnya beda, masukannya beda. Kenapa yang gue pakai di tahun yang sama ya, gue buat video ini tahun 2023 cuy, tahun 2023 men. So jadi apa yang gue pakai di iPhone 7 Plus ini di tahun 2023 ini sangat berbeda sekali di tahun 2020 2021. So ini bukan konten yang di repeat tapi updatean ya di tahun 2003 jatuhnya. Ini handphone gue sering make handphone ini kayak buat nonton YouTube. Itu kalau satu tangan kayak pegal banget cuy, pegal banget men, sumpah. Nggak enak karena lo tau nggak kenapa? Karena gue nganggap handphone ini gue pakai buat sebagai handphone kedua. Tapi kalau seandainya HP gue satu-satunya cuman atu-atunya gini, gue nggak punya HP lain. Cuman nih kita singkirin dulu si 7 nih. Cuman ini doang yang gue punya. Ya, gue bakal beli 7 Plus sih dibandingkan 7 biasa. Kenapa? Karena baterainya sedikit lebih besar, layarnya lebih gede, jadi gue lebih leluasa, gue bisa ngelakuin lebih banyak hal di 7 Plus ini ketimbang 7 biasa ya. So itu menurut gue secara spesifik dari sisi pemakaian yang gue rasain di tahun 2023. Kalau lu nanya berat atau enggak, jelas ini agak sedikit berat, cuman lu harus percaya gue men. Ini harga, lu coba banding, lu boleh banding iPhone ini misalnya harganya berapa ya, coba lu searching sendiri iPhone 7 Plus ini harganya berapa, coba lu beli Android yang baru, lu bakal ngerasain handphone ini jauh lebih enak dipakai, jauh lebih lancar, aplikasi jauh lebih smooth, pokoknya lu berasa kayak pakai HP mahal lah kalau lu megang 7 Plus ini. Itu yang mungkin lu nggak bakal nangkep kalau lu belum ngerasain iPhone sih menurut gue ya. Dan kesimpulannya kalau lu suruh pilih mendingan 7 biasa atau 7 biasa atau 7 Plus, gue lebih pilih 7 Plus kalau seandainya handphone gue cuma atunya ya. Tapi kalau seandainya gue udah punya handphone ketiga, handphone utama maksud gue kayak Android yang udah powerful banget, overkill banget gitu HP Android gue butuh iPhone buat HP kedua, sikat. 7 biasa pun tanpa plus-plusan ini masih powerful banget. Oh ya, kalau ngomongin soal kamera, kedua handphone ini kamera sama-sama aja ya, cuma bedanya dulu nih generasi jadul iPhone tuh kentang banget gitu. Kameranya ada dua, cuman yang satu biasa, yang satu buat ngezoom, dan portraitnya itu very ampas ya. Kalau lu nanya portraitnya kayak kita foto terus kayak ngeblur gitu backgroundnya, itu paling jago dengan blur gitu Pixel. Google Pixel tuh fix no debat, iPhone kalah ya, meskipun gue lagi ngebahas iPhone. Jadi kalau lu tanya kamera iPhone 7 Plus dengan 7 biasa, gue kurang suka men, apa yang ada di sini tuh kayak gak kepake sama gue. Makanya kalau lo pilih 7 Plus cuman karena kameranya, mending gak usah, lo pasti nyesel. HP-nya berat ya, udah gitu kameranya sama aja kayak 7 biasa, feel-nya pokoknya sama lah. Jadi menurut gue kalau seandainya jujur banget ya, kalau handphone lo buat handphone kedua, lo pengen punya iPhone buat HP kedua, please, ini worth it parah ya. Ini masih enak buat 7 biasa ini ketimbang 7 Plus ini. Ya udah, mungkin sampai di sini pembahasan gue mengenai iPhone yang paling laris saat ini. Jadi gimana? Kira-kira kalau disuruh pilih, lo bakal pilih 7 Plus atau 7 biasa kira-kira?